Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Al-Hidayah, alhamdulillah pada malam yang berkah ini insyaallah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keislaman bahkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semuanya patut kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua bisa berkesempatan untuk berkumpul di majelis ini. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin kita telah mendengar atau telah kita saksikan ya. 2 pekan yang lalu mungkin di Sumatera, saudara-saudara kita terkena banjir bandang dan longsor, rumahnya tidak ada, hanyut dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang tidak mempunyai tempat tinggal. Dan alhamdulillah kita semuanya di sini masih diberikan tempat tinggal, kesehatan, keimanan dan keislaman. Maka ini harus benar-benar kita syukuri dengan keadaan yang saat ini kita rasakan ya. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan agama, memahamkan tentang ilmu agama padanya. Dan insya Allah jamaah sekalian yang ada di masjid ini bertujuan ingin memahamkan agama, ingin menuntut ilmu, ingin silaturahmi, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga semoga kita masuk pada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari hadis qudsi yang ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kewajibannya bagi orang-orang yang berkumpul di majlis ini. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya wa lil mutazawirina fiyya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada dirinya sendiri untuk mencintai bagi orang-orang yang saling mencintai di antara kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang bermajlis ilmu, tidak hanya kumpul-kumpul saja tetapi untuk mencari ilmu, dan kepada orang-orang yang menjalin ukhuwah tali silaturahmi. Maka kumpulnya kita di sini bukan hanya untuk mencari ilmu tetapi juga untuk saling mengenal, saling silaturahmi di antara kita semuanya. Yang insya Allah ini Allah ridho kepada kita semuanya. Allah akan mencintai apa yang kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mana pada kesempatan bulan lalu kita telah membahas mungkin 1 hadis, dan ini masih terkait dengan bab miyah, yaitu bab air ya. Mungkin kita murojaah sedikit ya, atau sebentar tentang bab air ini ya. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa air itu ada bagian-bagiannya. Ada air yang tahur, suci mensucikan. Kemudian ada air yang tahir, ghair mutahhir, suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian ada air yang musta'mal. Kemudian juga ada air yang musammas dan ada air yang najis. Air suci yang mensucikan itu adalah air yang tahur atau air yang mutlak.
Ada berapa? Masih ada yang ingat jamaah sekalian? Air suci yang mensucikan atau disebut air mutlak. Ada berapa? Ada 7, Masya Allah. Apa itu? Yang pertama air hujan. Kemudian air mata air. Air sumur. Air laut. Air sungai. Kemudian air termasuk juga itu ya. Air embun ya. Itu kita harus tahu ya, harus hafal ya, air suci yang itu bisa mensucikan. Dan itu air mutlak. Gitu. Dan ana masih teringat ada pertanyaan dari Pak Dede ya kalau tidak salah ya. Innamal ma'u minal ma'i ya. Masya Allah ya. Masih teringat itu ya. Ada pertanyaan innamal ma'u minal ma'i. Secara bahasa atau secara letterlek kalau diartikan innamal ma'u bahwasanya sesungguhnya air itu dari air minal ma'i. Tetapi jika kita melihat maknanya ini maknanya lebih ke orang dewasa ya pada ya. Dan ana baru tahu ada hadis innamal ma'u minal ma'i. Masya Allah ya, jazakumullah khairan pertanyaannya. Ketika ana di kantor lihat-lihat di Maktabah Syamilah, ternyata itu banyak juga yang meriwayatkan hadis innamal ma'u minal ma'i. Ya. Dan itu pembahasannya dahulu pada zaman awal-awal Islam ya, bahwasanya orang yang berhubungan intim suami istri jika dia tidak keluar afanya maninya maka itu tidak wajib mandi ya. Itu makna dari innamal ma'u minal ma'i ya. Tetapi hadis ini dimansuh pada ya. Hadis ini dimansuh atau dihapus. Jadi tidak berlaku hadis ini. Dimansuh dengan hadis yang lainnya yang keluar terakhiran. Yang yaitu idza jalasa syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghusl wa illam yunzil. Ya. Jadi jika seorang suami istri berhubungan meskipun ia tidak keluar mani maka tetap wajib mandi. Itu hadis yang nasih atau yang penghapus dari hadis yang sebelumnya ya. Jadi ini sangat penting dari pertanyaan pada day ini ya, Masya Allah. Dan ini juga bisa kita tahu juga bagaimana hadis kita mengetahui nasih dan mansuh suatu hadis. Bagaimana suatu hadis itu bisa dihapus atau bisa terhapus oleh hadis yang lainnya. Kita bisa melakukan 4 cara ya untuk mengetahui hadis itu bisa dihapus atau tidak berlaku dengan hadis yang penghapusnya. Yang pertama, kita bisa mengetahui nasikh dan mansuh hadis itu dikabarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang barusan, ya. Yang awalnya berhubungan intim jika tidak keluar maka tidak wajib mandi. Kemudian ada hadis yang lain berhubungan intim meskipun tidak keluar tetap wajib mandi. Itu dikabarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Contoh lainnya juga ziaratul kubur. Pada zaman awal-awal Islam, maka ziarah kubur itu dilarang. La'ana zawaratul kubur. Dilarang, terlaknatlah orang-orang yang berziarah kubur. Hadis ini dimansuh, dihapus hukumnya, tidak berlaku hukumnya oleh hadis yang datang terakhiran. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Maka hadis yang melarang ziarah kubur itu tidak berlaku. Karena ada hadis yang menganjurkan untuk ziarah kubur. Jadi hukum ziarah kubur itu sunnah, bahkan dianjurkan. Tapi jangan dijadwalkan, dikhususkan harinya. Itu saja yang menjadi larangan di ziarah kubur. Ya. Kemudian juga untuk mengetahui nasih dan mansuh hadis itu juga bisa dikabarkan oleh sahabat. Sebagaimana hadis tentang makanan yang dimasak oleh api. Maka ketika awal-awal Islam, jika makanan dimasak
atau dibakar, dipanggang oleh api, itu diharuskan wudu. Tetapi setelah ke sini Rasulullah tidak melakukannya demikian. Ketika makanan dibakar atau digoreng, maka tidak pernah wudu lagi. Dan itu dikabarkan oleh sahabat. Salah satu hadis itu juga mansuh yang menyatakan bahwa ketika makanan digoreng atau dibakar harus wudu, itu tidak berlaku lagi. Kemudian juga untuk mengetahui nasih dan mansuh hadis itu bisa kita melihat dengan tarikh atau tanggal atau pada kejadian hadis itu keluar hadis tersebut. Misalnya hijamah atau bekam. Ya. Pada awal Islam, berbekam itu bisa membatalkan puasa. Tetapi setelah ke sini, hadis itu dimansuh. Karena ada datang hadis yang nasih, yang menghapus hadis hukum tersebut. Bahwasanya Rasulullah dulu pernah dibekam dan beliau ihram dan waktu beliau berpuasa. Jadi tidak mengapa berbekam tetapi kita berpuasa. Itu salah satu untuk mengetahui tentang nasih wa mansuh hadis ya. Baik, barakallahu fikum, kita lanjut ke eh, hadis yang kedua ya dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu ats-tsalatsah wa sahhahahu Ahmad. Jamaah sekalian ya, ketika kita membahas air ya, maka air ini tidak hanya suci mensucikan, tapi bisa jadi membahayakan. Ya. Karena ada suatu kasus, ada suatu kisah pada zaman sahabat. Pada suatu waktu, sahabat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melakukan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan, satu orang sahabat itu terluka kepalanya, tertimpa oleh batu, sehingga kepalanya lecet atau bahkan sampai berdarah, sampai hampir terbelah saking terbentur oleh batu, kuatnya benturan oleh batu. Kemudian sahabat ini lanjut tidur setelah itu. Dan tidurnya itu sahabat ini mengalami mimpi basah. Ketika sahabat ini mengalami mimpi basah, sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Bagaimana ini? Saya mimpi basah. Apakah saya perlu tayamum karena kepala saya ini sedang sakit?" Maka kata sahabat yang lainnya, jangan tayamum karena kamu masih bisa mandi dan airnya juga ada. Akhirnya sahabat ini mandi, tidak lama kemudian sahabat ini meninggal dunia. Itu salah satunya disebabkan oleh air dan salah satunya juga disebabkan oleh kesalahan fatwa, kesalahan jawaban yang ditanyakan kepada sahabat itu. Maka kesalahan fatwa itu bisa batal, bisa fatal, bahkan sampai bisa membunuh. Makanya di sini nanti kalau bisa jangan ada pertanyaan, karena takutnya saya menjawabnya salah ya. Baik ikhwah semua ya. Kita lanjut ke hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau asli Madinah dan beliau juga wafat di Madinah di Jannatul Baqi. Dan kita ketahui Jannatul Baqi mempunyai keistimewaan tersendiri di antara makam-makam atau kuburan yang lainnya.
Bahkan ada suatu hadis Rasulullah SAW mendoakan kepada 70.000 orang yang dimakamkan di Baqi akan mendapat surga, masuk surga tanpa tanpa hisab, ya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat yang dimakamkan di Baqi. Dan beliau Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang kecil, sahabat yang junior. Sehingga ketika dulu beliau mengajukan perang, ikut perang, pernah ditolak oleh Rasulullah SAW karena umurnya masih kecil. Tetapi meskipun umurnya masih kecil, beliau termasuk minal mukatsirina birriwayat fil hadis. Beliau termasuk orang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagaimana syair yang diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi, ya. Mukatsiruna birriwayat fil athar Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, wal Hibr, yakni Ibnu Abbas, thumma yalihi Jabir bin Abdullah, thumma Abi Sa'id Al-Khudri, thumma Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya itu ada 7, ya. Yang pertama Abu Hurairah, ya. Di sini Abu Hurairah dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani paling awal, ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya, sekitar 1165 hadis yang beliau riwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis ini innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tidak tiba-tiba ada kalimat demikian, tetapi ada asbabul wurud, ada sebab datangnya hadis ini. Itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah." Ya Rasulullah, apakah kami bisa berwudu di sumur Bido'ah atau sumur Budo'ah? Wa hiya yulqi fiha al-haid wa luhumul kilab wan natan. Yang mana sumur Budo'ah ini kadangkala ada orang yang melempar hiyad. Hiyad itu jamak dari tid, yaitu kain yang bekas wanita haid. Sekarang mungkin disebut dengan pembalut kali ya. Kalau dulu belum ada pembalut. Dulu kain. Jadi sumur itu pernah ada sesuatu yang dilempar bekas orang yang haid. Waluhumul kilab. Dan juga sumur itu ada beberapa kali luhumul kilab, atau anjing atau daging yang bangkai. Wannatan, dan bangkai-bangkai atau yang busuk-busuk yang masuk di dalam sumur tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu tidak bisa dinajiskan, tidak bisa menjadi najis dengan sesuatu apapun. Dan ini kaidah yang harus kita ketahui, bahwasanya air mutlak, baik itu di sumur, di sungai, di laut, jika dia kemasukan najis dan tidak berubah 3 sifat dari air ini, yaitu rasanya, baunya, atau warnanya, maka air itu tetap suci. Dan ini nanti ada hadis selanjutnya yang akan membahas tentang ini, ya. Kita ketahui bahwa haid atau bekas darah orang yang haid itu najis. Begitu juga anjing, ada najisnya. Begitu juga ada bangkai. Maka air sumur ini tetap suci. Dan Rasulullah sering wudu di air sumur ini, meskipun air sumur ini pernah dilempari atau pernah terdapat hal-hal yang najis, ya. Air Bi'ru Budo'ah itu letaknya di Madinah
Munawwarah ya. Ini dekat Masjid Nabawi sekitar 1,5 kilometer. Lebih tepatnya di perkemahan atau di kampung Bani Sa'adah yang lebih dekat dengan Masjid Quba. Dan Bi'rul Buda'ah itu menurut riwayat Abu Daud ya, beliau menyatakan bahwa Bi'rul Buda'ah itu dalamnya sekitar pinggang ya, setengah meter. Dalamnya setengah meter dan diameternya 2 sampai 3 meter ya. Jadi agak besar. Dan menurut Imam Syafi'i, Bi'ru Buda'ah ini airnya banyak dan mengalir. Ini sumur yang airnya banyak dan mengalir ya. Makanya meskipun kena najis, kena kotoran, kena bangkai, air ini tetap suci. Kemudian ya ikhwah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis yang ketiga ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abi Umamah Al-Bahili yang bernama Suda bin Ajlan Al-Harithi. Yang mana sahabat ini jarang meriwayatkan hadis. Riwayat hadisnya 3 sampai 5 hadis yang beliau riwayatkan ya. Namun hadis ini jamaah sekalian dihukumi dhaif oleh Abu Hatim. Dihukumi dhaif oleh Abu Hatim. Tetapi makna dari hadis ini, lafaz dari hadis ini ya, ini ijma' ulama bahwa hadis ini bisa dijadikan hukum batasan suatu air najis atau tiganya dengan 3 sifat. Yang pertama, illa ma ghalaba ala rihihi. Jadi suatu air ya, itu asalnya suci. Namun jika suatu air itu terkena najis ya, dan bisa merubah rihihi, baunya, wa ta'mihi, atau rasanya, wa launihi, atau warnanya, maka air tersebut bisa berubah najis. Jadi hadis ini dhaif, dan dhaifnya ini bukan dhaif yang syadid. Dhaif yang syadid itu ketika ada perawi yang berdusta, maka hadis ini tetap bisa diamalkan ya, meskipun hadis ini dhaif. Dan ijma' ulama ini sepakat menghukumi air yang suci itu dengan 3 sifat itu tadi ya. Misalnya ya ikhwah, ketika air ini suci, kemudian ada tai lalat, tai cicak mungkin ya, iya. Jika tai cicak itu bisa merubah rihihi, baunya, mungkin setelah dicium baunya, ada baunya. Bau tai cicak gimana ya ikhwah? Ada yang tahu nggak? Mungkin asam ya atau pahit gitu ya. Yang penting berubah salah satunya, maka air itu dihukumi dengan najis. Atau ta'mihi, setelah dicicipi ada tai cicak ternyata sepet atau manis mungkin. Mungkin ada gak yang najis tapi rasanya manis? Kira-kira ada gak? Mungkin air kencing orang yang diabetes ya. Karena air yang kencing orang diabetes itu ada mengandung gulanya ya. Itu najis ya. Jika terkena air itu mungkin bisa jadi ada sedikit manis-manis rasa asamnya mungkin ini ya.
maka air tersebut itu berubah jadi najis. Kemudian juga ketika airnya ini berubah warnanya dari bening menjadi coklat atau menjadi hitam, maka air ini pun menjadi najis dan itu tidak bisa untuk bersuci. Tetapi jika air tersebut terdapat bukan benda yang najis, meskipun berubah warna, maka itu tetap air yang suci, tetapi tidak mensucikan. Sebagaimana pembahasan yang dulu ya, jika terkena kopi atau jika terkena teh, maka airnya tetap suci ya. Dan tetapi tidak mensucikan ya. Sekarang bagaimana jika di Sumatera misalnya air bandang, apakah itu suci mensucikan atau tidak ya jemaah? Suci mensucikan insyaallah itu ya. Karena air bandang itu ya ikhwah, dia bisa dihasilkan mungkin 3 sebab ya. Bisa dari hujan, atau dari mata air gunung, atau dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Maka air bandang meskipun warnanya berubah, baunya berubah, rasanya juga bisa berubah, maka itu tetap suci dan mensucikan dan itu tidak merubah kemutlakan air, tidak merubah keaslian air ya. Juga kemarin tuh ada yang bertanya jika kolam renang ya. Sama ya, kolam renang juga, air kolam renang itu tetap suci dan mensucikan ya. Karena air kolam renang dikasih kaporitnya itu sedikit ya. Dan kaporitnya itu digunakan untuk membersihkan air itu, untuk menjadi higienis air tersebut. Maka itu selama kaporitnya tidak mendominasi air tersebut, maka itu suci mensucikan. Sebagaimana ya ikhwah, jika suatu air dirubah dengan ke yang lebih bagus, lebih higienis, maka itu tetap suci mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air laut. Di Saudi ya ikhwah, kebanyakan air yang kita konsumsi, air yang kita mandi, kita pakai mandi, itu dari air laut. Sekitar 50%, 45 sampai 50% di Saudi itu memakai air laut, disuling. Dan itu berubah. Rasanya tidak asin, warnanya jadi bening, dan apa ya, baunya tidak bau air laut. Ya, itu berubah juga. Maka itu juga tetap suci meskipun berubah dan itu berubahnya justru ke yang lebih baik, ke yang lebih sehat. Maka itu tetap suci mensucikan ya. Baik jemaah sekalian, kita lanjut ke yang hadis berikutnya. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin takhdutsu fihi. Dan di riwayat lain Imam Baihaqi meriwayatkan bahwasanya air itu suci mensucikan kecuali merubah atau dirubah rihuhu, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang masuk ke dalamnya ya. Maka riwayat ini menguatkan hadis yang sebelumnya tadi, riwayat yang dhaif. Jadi jika ada hadis yang dhaif, kemudian ada riwayat hadis yang lainnya yang menguatkan hadis dhaif ini, maka ini dinyatakan hadisnya naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi karena ada riwayat lain yang menguatkan hadis sebelumnya ya. Jadi hadis ini kita bisa amalkan, bisa menjadi patokan di antara kita semuanya. Meskipun hadis ini ada yang dhaif, tetapi di riwayat yang lain ada yang menguatkannya jadi derajatnya naik ke hasan li ghairihi. Kita bisa mengambil
faidah atau kesimpulan dari hadis ini, ikhwah, bahwasanya hukum air itu suci, mensucikan. Yang kedua, bahwasanya air suci itu jika ia terkena najis dan airnya berubah dari salah satu tiga sifat ini, baik itu warnanya atau rasanya atau baunya, maka air itu dihukumi dengan air najis jika salah satu berubah dari tiga sifat ini. Yang ini berubahnya karena najis ya. Jika bukan karena najis maka tetap tetap suci ya. Tetapi kalau berubahnya sama najis maka ini air termasuk air yang najis ya. Kemudian kita juga bisa mengambil faidah ya, jika air suci ini berubah bukan karena najis dan air suci ini tidak berubah hakikatnya, maka air suci ini tetap suci, mensucikan. Atau jika air ini dia berubah, yang mana berubahnya ini tidak bisa kita pisahkan. Misal ya ikhwah, kita punya sumur. Di atas sumurnya ada pohon yang rindang dan daunnya banyak. Pohon yang rindang dan daun banyak itu jatuh terus ke sumur itu. Daunnya hijau. Sehingga lama-kelamaan airnya itu berubah warnanya menjadi hijau, kehijauan dikarenakan oleh daun. Maka air sumur itu tetap suci, mensucikan meskipun berubah warnanya ataupun meskipun berubah rasa dan baunya. Begitu juga sekarang di Sumatera ada sungai yang airnya jadi coklat atau jadi kayak di Swiss gitu. Hijau ya. Jadi kehijau-hijauan. Itu dikarenakan alami, dikarenakan ada gesekan tanah, ada gesekan lumpur atau ada tanaman-tanaman yang tersembunyi di dalamnya sehingga merubah warna dari air tersebut. Maka hal ini tidak mengapa ya. Tetap air tersebut suci, mensucikan. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya dan ini mungkin hadis terakhir yang kita akan bahas sekarang ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabatha wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar yaitu anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Umar juga ini termasuk minal mukatsirina birriwayat fil hadis. Beliau meriwayatkan sekitar 2.600 hadis. Dan beliau juga termasuk min sigor as-sahabah, sahabat yang kecil, yang mana beliau dahulu ketika mengajukan untuk perang Uhud, maka Rasulullah juga menolaknya untuk mengikutkan beliau karena beliau waktu itu masih di bawah umur. Dan beliau juga Abdullah bin Umar ini merupakan keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ipar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa iparnya? Karena saudaranya ada Hafsah ya. Dan Sayyidah Hafsah yaitu istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabatha." Jika ada air sebanyak dua kulah,
maka air ini tidak terdampak najis. Wa fi lafdin lam yanjus. Di riwayat lain maka tidak disebut najis ya jika dua kula. Akhrajahu al-arba'ah. Apa yang dimaksud dengan al-arba'ah ya jamaah? Apa saja? Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Akhrajahu al-arba'ah berarti ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Masya Allah ya. Wasahhahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wabnu wal Hakim dan disahihkan juga oleh Al Hakim. Jadi hadis ini ikhwah, idza kana al-ma'u kullatain, jika ada air ya sebanyak dua kullah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kullah? Kullah itu adalah batasan volume air untuk menentukan najis apa tidaknya air tersebut. Dan kullah ini ikhtilaf di antara kalangan ulama ya. Ulama Syafi'iyah, dua kullah itu sama dengan 500 ritel Iraqi. 500 ritel al-Iraqi. Sedangkan satu ritel al-Iraqi itu 0,48 liter ya. Jika 500 ritel al-Iraqi ini dikonversikan ke liter di Indonesia itu sekitar 216 sampai 270 liter air. Mungkin jika kita mempunyai bak ya, ukurannya sekitar 60 kali 60 cm atau 60 kali 70 cm, itu sudah dua kullah ya. Sudah dua kullah. Jadi jika ada bejana atau bak yang ukurannya 60 kali 70 cm, itu kedalaman airnya atau air yang volume airnya sekitar 216 sampai 250 liter di dalam airnya itu ya. Itu yang dengan kullah ya. Maka jika ada najis sedangkan air itu dua kullah, dia tidak mengapa air tersebut meskipun berubah warna, bau dan rasanya. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Ada pendapat lain, meskipun dua kullah, tetapi jika kena najis maka ini najis ya. Tetapi di hadis ini secara kontekstual, idza kana al-ma'u kullatain, jika ada air sebanyak dua kullah kemudian terkena air maka lam yahmil khobas au lam yanjus, maka air itu tidak najis ya. Yang penting airnya dua kullah. Sebagaimana tadi bi'rul budo'ah ya ikhwah. Bi'rul budo'ah itu lebih dari dua kullah. Dan bi'rul budo'ah tercampur dengan najis atau dengan bangkai yang lainnya. Tetapi bi'rul budo'ah tetap dipakai wudu, tetap bersuci, tetap dipakai bersuci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika air lebih dari dua kullah atau sudah mencukupi dua kullah dan terkena najis, maka itu tidak mengapa ya. Yang penting syaratnya harus dua kullah ya. Kita lanjut atau cukupkan? Lanjut. Baik, mungkin terakhir ini ya. Lanjut ke hadis berikutnya ya. Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum
fil ma'id daimi alladzi la yajri thumma yagtasilu fihi. Wali Muslim minhu wali Abi Dawud wala yagtasilu fihi minal janabah. Hadis ini berkaitan dengan mandi janabah atau larangan mandi janabah di air yang tergenang, tidak mengalir. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia juga, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat mulia ini sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini telah dibahas sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagtasilu ahadukum. Janganlah di antara kalian mandi fil ma'id daimi wa huwa junubun. Mandi dalam keadaan airnya tidak mengalir sedangkan dia junub. Janganlah kalian mandi di air yang tidak mengalir ketika engkau junub. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari. Adapun Imam Bukhari meriwayatkan yang lain, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri. Janganlah engkau kencing atau pipis di antara kalian di air yang tidak mengalir. Tsumma yaktasilu fihi. Kemudian kau mandi di dalamnya. Ya, maka itu dilarang. Wali Muslim minhu wali Abi Dawud, dan riwayat Abi Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabah. Dan janganlah engkau mandi di dalam air yang tenang itu, air yang tidak mengalir itu dalam keadaan janabah. Hadis ini jamaah sekalian menandakan bahwa Islam itu sangat menjunjung dengan kebersihan. Buktinya Rasulullah SAW melarang kita mandi di air yang tidak mengalir. Bayangkan jika kita mandi di air yang menggenang, tidak ada aliran di sana, maka kotorannya akan balik ke kita juga, ya. Bukan membersihkan badan kita, tetapi kita malah jadi kotor, ya. Wa huwa junubun, terlebih ketika kita telah junub dan mandi di air yang tidak mengalir, maka itu sama saja bohong, bukan mandi namanya, ya, karena kotoran itu tidak mengalir, tidak terbuang ke saluran yang seharusnya. Dan la yabulanna ahadukum, dan juga kita dilarang pipis atau kencing di air yang tidak mengalir. Kalau kita kencing di kolam renang boleh ya, ikhwah? Boleh, ya, karena kolam renang itu airnya ada alirannya, ya. Ada alirannya dan besar juga kolam renangnya, ya. Tidak merubah. Jadi itu juga lebih dari 2 kullah, maka itu tidak merubah kesucian airnya juga. Maka boleh, ya. La yabulan ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajid tsumma yagtasilu fihi. Juga kita jangan kencing sambil juga jangan mandi, ya. Double-double. Jangan kencing dan jangan mandi di air yang tidak ada alirannya, tidak mengalir. Begitu juga dalam riwayat Abu Daud bahwasanya melarang mandi di air yang tidak mengalir, ya. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan barangkali ada pertanyaan silahkan tafadhol bisa bertanya. Jika bisa kami jawab maka jawab, jika tidak mungkin mohon maaf atas ketidaktahuannya. Baik, mungkin dicukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.